Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil. Kali ini kita ingin mereview sebuah mobil Honda CR-V generasi ketiga 2400cc tahun 2010. Seperti yang kalian lihat, kita belum pernah mereview Honda CR-V yang tipe lama ya. Dan ini sudah generasi yang ketiga. Jadi masih di bawahnya yang generasi yang sekarang pastinya. Yang pernah kita review sebelumnya, yang tahun 2016an mungkin yang sebelumnya kita review. Ini adalah tipe yang sebelumnya lagi. Jika kalian penasaran dengan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari mobil ini, simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari bagian depan dahulu. Seperti yang kalian lihat, untuk grillnya sendiri, ini modelnya dia hanya ada krum-krum tipis ya. Dia krum-krum kecil di bagian grillnya sampai ke bagian sana. Dia tidak sampai ke ujung model grillnya. Sama di bagian bawah dia ada 2 buah. Untuk modelnya ini kelihatan seperti hidungnya King Kong. Iya, mirip. Nah, dan ada logo Honda di sini. Dan untuk lampunya sendiri dia sudah dilengkapi dengan lampu yang sudah diganti LED ya mungkin sama ownernya. Dan ada lampu bohlamnya juga dan sudah ada proyektornya. Dan sudah ada lampu sennya kanan kiri yang masih menggunakan bohlam juga pastinya. Dan model bumpernya ini dia sudah tinggi, jadi dia tidak di bawah ya, karena ini masuk ke tipe Jeep, masuk modelnya ke model Jeep. Dan dia untuk bagian angin-anginnya dia model laba-laba di bagian sini teksturnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita sedang berada di bagian samping dari Honda CR-V. Untuk bannya dia sudah menggunakan ban dengan ukuran 225/65 ring 17. Walaupun velgnya dia masih model lama ya, karena ini yang tahun 2010, dia belum 2 tahun untuk velgnya, masih model lama. Tapi ini bannya masih cukup tebal, dia tidak belum pernah bocor sama sekali. Kemungkinan ini masih sangat amat tebal, bahkan garisnya pun masih kelihatan untuk bannya ini. Oke, dan ground clearance-nya kalian bisa lihat karena model Jeep ya, dia sangat amat tinggi ground clearance-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau lewat-lewat di medan yang sedikit berlubang jika menggunakan mobil ini. Untuk spionnya dia sudah retract. Untuk di tahun 2010 sudah retract. Itu termasuk kelebihannya juga. Dan untuk kondisinya sendiri, bodinya ini masih sangat mulus, belum ada bekas cat ulang, karena biasanya tahun-tahun segini rawan kena cat ulang. Dan ini belum ada bekas cat ulang dan masih benar-benar bersih. Dari black bumpernya sama bumper bodinya juga masih benar-benar bersih sampai ke belakang. Bannya pun part-partnya juga masih tebal. Kita lanjut ke bagian belakang dari Honda CR-V ini. Oke, sekarang kita berada di bagian belakang dari Honda CR-V ini. Bisa kalian lihat dia sudah ada logo Mugennya di bagian atas sini yang jadi satu dengan spoilernya. Jadi dia terlihat lebih sporty ya. Dia terlihat lebih sporty karena sudah ada spoilernya. Walaupun untuk antenanya dia masih belum model hiu, dia masih model tiang biasa. Dan dia sudah dilengkapi dengan teknologi iVTEC khas dari Honda pastinya. Dan untuk parkirnya dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian tinggal lihat layar yang ada di depan untuk parkir kendaraan ini. Untuk bukaannya pun sangat mudah. Dia tempatnya di sini ya. Ini. Dan bagasinya sangat amat luas karena dia modelnya besar, tapi dia masih masuk ke dalam 5-seater, jadi belum 7-seater untuk bagasinya. Jadi terus ininya juga bisa dilepas untuk penyangganya ini untuk menaruh banyak barang di sini, bahkan sepeda pun masih bisa masuk. Oke, dan ini yang bisa kalian lihat di sini tuh tebel banget, dan ini tuh khas banget punyanya CR-V karena dia sangat tebal, tidak tipis seperti mobil-mobil yang sekarang. Oke, untuk bumpernya sendiri ini masih sangat mulus, belum ada bekas tabrak atau bekas banjir pastinya. Dan untuk lampunya sendiri dia masih bohlam semua pastinya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah dari mobil ini. Oke, sebelum saya membahas kondisi dari bagian seat tengah atau seat belakang ya, seat belakang dari Honda CR-V ini, kaca filmnya dia menggunakan M3 auto film. Jadi untuk kaca filmnya ini dia sudah kelasnya sudah tengah-tengah atau sudah tinggi untuk kelasnya kaca filmnya. Jadi nyaman juga untuk pandangan kita sebagai penumpang untuk keluar jendela pastinya. Dan cahaya yang masuk pun sangat amat minim. Dan untuk kondisinya sendiri kalian bisa lihat ini posisi berkendara saya, tinggi badan saya 168 cm, dan ini posisi headroomnya
ini masih sangat lega, sekitar 4 jari bagian headroomnya, dan di bagian legroomnya ini masih ada sekitar 1 jengkal 4 jari. Ini masih sangat amat luas, dan joknya sudah dilapisi dengan jok kulit yang pasti. Karena dia tahun 2010 ya dia ada crack-crack wajar yang sebenarnya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sama di tahun 2010 ya. Mungkin banyak yang sudah sobek-sobek, ini hanya ada crack-crack saja di bagian letternya. Dan untuk lampunya dia ada 1 buah lampu di sini, dan di depan ada 2 buah lampu dan 1 buah tempat kacamata yang nanti saya akan jelaskan juga. Dan di sini ada armrestnya juga yang sudah dilengkapi dengan cup holder atau tempat penyimpanan minum di bagian sini. Untuk kondisinya ini masih sangat mulus, belum ada bekas coretan sama sekali atau belum ada bekas rusak sama sekali ya. Dan dia ada kulit juga di sini yang menambah kenyamanan kita. Bagian kanan kiri sudah kulit semua, dan pegangannya dia sangat unik. Dia pegangannya di sini, dan di atas pun tetap ada, dan ada gantungan bajunya juga. Kondisinya masih sangat mulus, belum ada bekas coretan-coretan atau rusak-rusak sama sekali di bagian bodinya. Di bagian interiornya juga ini juga masih sangat mulus, belum ada bekas yang seperti terkelupas, dan ada 2 buah kantong di sini. Ini yang bisa kalian lihat, dan 1 buah konsol box atau penyimpanan yang sangat amat besar di bagian tengah. Oke, sekarang kita sedang mengendarai Honda CR-V Matic generasi ketiga tahun 2010, 2400 cc ya. Dan untuk impresi berkendara sendiri ya seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, karena ini masuk ke Honda jadi pasti fun to drive, pastinya enak dikendarai, posisinya pun nyaman, dan juga bisa di naik turunkan juga, detail steering atau teleskopik juga pastinya, walaupun tahun 2010. Dan joknya ini sangat amat enak karena sudah dilengkapi dengan armrest. Ini dia sudah dilengkapi dengan armrest, jadi sangat amat enak, walaupun ini sedikit terlalu tinggi ya untuk armrestnya. Dan untuk pengaturannya sendiri ini sangat lengkap, sudah ada spion retract-nya juga, pengaturan spion retract di bagian sini, dan pengaturan power window di bagian sebelah kanan lengkap, cup holder dan lain-lain pastinya ini sudah lengkap. Dan di tahun 2010 dia sudah menggunakan MID untuk speedometernya, kalian bisa lihat untuk pengaturan, dan dia sudah ada pengaturan suhu di luar ruangan. Berapa sekarang suhu di luar ruangan? 35 derajat Celcius. Oke, dan AC-nya dia sudah model digital. Nah, walaupun belum full digital ya, masih ada tombolnya di bagian sini, tapi untuk layarnya dia sudah ada layar untuk digitalnya, jadi kita tidak kuno-kuno banget untuk AC-nya. Karena ini memang di zamannya mobil ini cukup mahal ya. Dan tapi sayangnya kenapa kok ini tombolnya hazard dia sangat amat besar, kenapa nggak dibuat agak kecil aja biar lebih menambah estetika. Mungkin tahun segitu untuk estetika tidak terlalu diperlukan mungkin ya. Dan untuk kondisinya ini masih sangat mulus, interiornya belum ada bekas sobekan atau bekas coretan atau bekas macam-macam, dia belum ada. Dan dia tersedia 2 buah laci penyimpanan yang cukup besar, dan yang bawah ini yang modelnya saya susah membuka, udah biarkan. Untuk AC-nya kita bisa setel model dual atau enggak, jadi kita bisa atur sendiri-sendiri untuk AC bagi supirnya atau bagi penumpang sebelah kanan, atau bagi penumpang yang di belakang. Jadi untuk kecepatannya kita bisa atur sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau kita nyetir agak gerah, kita mau nambahkan tapi yang lainnya sudah kedinginan, kita bisa tambahkan sendiri. Sudah cukup canggih untuk di tahunnya, walaupun dan di mobil-mobil sekarang pun fitur itu tidak ada ya pastinya. Ya, kita bahas kekurangannya sekarang. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya karena dia mesinnya bertenaga besar, 2400 cc mesinnya, dan dia Matic sekalian, dia juga Matic juga, tenaganya besar, yang pasti bensinnya ini boros. Bensinnya tadi saya lihat sekitar 5 km per liternya, itu sangat boros. Tapi biasanya kalau orang sudah beli Honda CR-V ya dia sudah tidak mikir bensin, pastinya dia sudah terbiasa dengan bensinnya yang boros pastinya. Mungkin tapi yang terbaru pastinya jauh lebih irit dibandingkan ini. Oke, untuk armrestnya sendiri ini kondisinya dia masih sudah ada sobekannya di bagian armrest, cuma kecil sobekannya, tidak terlalu besar untuk sobekannya. Dan transmisinya dia kecil. Kita coba untuk tenaganya.
Yang saya rasakan untuk tenaga awalnya ini dari RPM 1000 aja itu sudah enak loh. Jujur, ini dari RPM 1000 aja sudah enak. Ya pasti karena ini harusnya emang enak karena ini 2400 cc. Jadi dari itunya saja dia sudah enak. Dan speedometernya ini kalau kita lihat dia tidak terlalu jadul ya. Dia modelnya walaupun sudah tahun 2010 ini masih cukup modern dan masih bisa bersaing lah untuk speedometer di tahun-tahun sekarang. Oke, cut. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Honda CR-V generasi ketiga 2400 cc tahun 2010 ini. Jika kalian minat, mobil ini dijual dengan harga 140 jutaan saja. Pastinya bisa nego dan kita menerima penjualan cash maupun kredit. Kalian bisa langsung datang ke showroom Armada Putra Mandiri atau Armada Putra Mobil, Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri, tepatnya di depan Yonif 521. Kota Kediri kita melayani penjualan se-Jawa Timur atau luar kota pun kita juga bisa melayani penjualannya. Dan kita menerima tukar tambah juga. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami Armada Mobil Kediri dan follow dan juga subscribe di channel YouTube ini. Oke, sekian dari saya Leo. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.